Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Seperti biasa, kita akan membahas kosakata bahasa Indonesia, yang digunakan oleh masyarakat Melayu Malaysia. Yang tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, telah dimasukkan ke dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara, sewaktu kerjasama bahasa, yaitu Mabim. Sehingga mudah saja bagi Malaysia untuk mengklaim sebagai bahasa Melayu. Juga sebagai bahasa Melayu Malaysia. Kosakata tersebut adalah dari kata keringat, dan kata kota. Namun sebelum kita membahasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Demi negaraku tercinta, ku rela berpangkat, mencurah keringat memajukan negara agar makmur sentiasa. Demi negaraku tercinta, ku rela berjuang, mengerah kudrat, menjulang nama negara di persada dunia. Demi negaraku tercinta, ku rela berkorban, mempertaruhkan nyawa, mempertahankan negara daripada musuh durjana. Dapatkah adik-adik memahami maksud sajak yang Abang Is deklamasikan tadi? Ya, sajak tadi menggambarkan perasaan penyajak yang sangat cinta akan negaranya. Pantun ialah sejenis puisi tradisional Melayu telah wujud sejak zaman berzaman. Pantun sering digunakan dalam majlis kerajaan. Biasanya, pantun digunakan sebagai pembuka dan penutup majlis. Adik-adik sudah biasa mendengar Abang Is berpantun pada episod sebelum ini. Apa kata? Kali ini, kita dengar Kakak Ika pula berpantun. Dengar ya adik-adik. Dari kota pulang ke desa, bawa berangan untukmu tuan. Agar kita sejahtera sentiasa, erat hubungan, kukuh perpaduan. Adik-adik, pantun yang Kakak Ika lafazkan tadi ialah pantun 4 kerat. Selain pantun 4 kerat, ada pantun 2 kerat, 6 kerat, 8 kerat, 10 kerat, dan 12 kerat. Setelah menyaksikan videonya, bagaimanakah menurut kalian? Apakah kosakata bahasa Indonesia ada pada video tersebut? Dari video tersebut terlihat dan terdengar jelas, bahwa mereka sedang menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Yang intonasi bicaranya identik dengan bahasa Indonesia, ketika membacakan sebuah sajak dan juga pantun. Namun yang ingin saya bahas, hanya dari kata keringat dan kata kota. Warga Malaysia ini memberikan suatu pelajaran, tentang sebuah sajak dan pantun. Yang katanya, untuk melestarikan budaya Melayu, serta bahasa Melayu. Namun nyatanya mereka menggunakan kosakata dari istilah kata yang ada pada bahasa Indonesia, karena kata tersebut ada pada Kamus Bahasa Melayu, yang didapat dari Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Di dalam Kamus Bahasa Nusantara, ada kosakata bahasa Indonesia yang sebanyak 62.000 kosakata, dan memasukkannya tanpa sepengetahuan serta izin resmi dari pihak Indonesia. Dan kita masuk ke pembahasan. Dimulai dari kata keringat. Kata keringat adalah kata nomina atau kata benda. Kata keringat adalah hasil serapan dari bahasa Jawa, yaitu keringat. Definisi arti dari kata keringat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keringat, air yang keluar melalui pori-pori tubuh, karena panas, dan sebagainya. Serta masih banyak lagi istilah kata, dari kata keringat. Dan ini contoh kalimat, dari kata keringat. 1. Keringat mengalir di tengkuknya. 2. Dia bisa merasakan keringat terbentuk di ujung bibirnya. 3. Angin sepoi-sepoi mengangkat keringat dari rambut mereka. 4. Tubuhnya lengket karena keringat dan pakaiannya penuh dengan debu. 5. Kejeniusan adalah 1% inspirasi, dan 99% itu adalah keringat. Kata keringat ada pada bahasa Indonesia, hasil dari kata serapan bahasa Jawa, yaitu keringat. Jika dalam bahasa Melayu, keringat adalah peluh. Mengapa Malaysia tidak menggunakan kata peluh? Jika memang Malaysia ingin memartabatkan bahasa Melayu, seharusnya yang mereka gunakan adalah dari istilah kata peluh. Sebagai bahasa ilmu pengetahuan ataupun budaya.
Dan itulah masyarakat Melayu Malaysia, yang tidak pernah mau konsisten terhadap bahasanya. Dan untuk kata kota, ternyata Malaysia pun ikut menggunakannya. Walaupun bahasa Melayu sudah memiliki kata bandar. Kota merupakan sebuah pusat konsentrasi bagi masyarakat, untuk melakukan berbagai kegiatan produktif dan aktivitas perekonomian, yang meliputi kegiatan industri, perdagangan, dan jasa. Kota juga dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem, yang mencakup sistem baik secara fisik, maupun sosial ekonomi. Kota adalah tempat atau lokasi di mana berkumpulnya sekelompok masyarakat, untuk melakukan berbagai aktivitas produktif. Proses berjalannya aktivitas masyarakat, didukung oleh adanya fasilitas dan infrastruktur yang lengkap. Berbagai jenis kegiatan dilakukan di kota, mulai dari pendidikan, industri, perdagangan dan jasa, hingga berbagai kegiatan yang bertujuan sebagai hiburan bagi masyarakat. Bahkan infrastruktur pendukung di suatu kawasan berupa fasilitas pendidikan, unit pelayanan kesehatan, perumahan, transportasi, sarana telekomunikasi, bahkan sarana peribadatan juga menjadi faktor penting bagi pendorong berdirinya sebuah kota. Berbagai sarana dan prasarana serta infrastruktur, juga sangat mendukung berlangsungnya kehidupan masyarakat, yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Kota bersifat dinamis, dalam hal ini dapat diartikan, bahwa kota adalah kawasan yang sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan. Perubahan dapat berupa peningkatan, atau bahkan justru penurunan kondisi kawasan kota tersebut. Lalu mengapa kota bisa ada? Tentu terdapat berbagai faktor, yang mendorong munculnya sebuah kota. Ditinjau dari sisi ekonomi, yang menjadi faktor pendorong munculnya kota, adalah karena ketidakmampuan individu yang berada di suatu kawasan tertentu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor pendorong inilah yang mendorong adanya spesialisasi kerja, yang dilakukan masyarakat di kawasan tersebut. Hal ini tentu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, yang belum dapat dipenuhi. Munculnya kota juga memiliki tujuan dan cita-cita untuk meningkatkan efisiensi pada suatu kawasan, untuk melakukan kegiatan di sektor perekonomian, industri, serta kemudahan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Dan itulah sedikit penjelasan, tentang apa yang dinamakan sebagai kota. Namun untuk kata kota, hanya ada pada bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Inggris adalah city. Jika dalam bahasa Belanda adalah stad. Dan jika dalam bahasa Melayu adalah bandar. Namun mengapa Malaysia menggunakan kata kota ketika membuat sebuah pantun? Mengapa tidak menggunakan kata bandar? Bukankah Malaysia sedang ingin memartabatkan bahasa Melayu? Namun mengapa istilah kata yang dipakai bukan dari bahasa Melayu? Apakah Malaysia tidak tahu, bahwa kata kota, adalah serapan dari bahasa Jawa, yaitu kuta. Yang akhirnya kata kota ada pada Kamus Bahasa Indonesia, dan dipergunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Begitulah Malaysia, dengan segala ketidakkonsistenannya, yang selalu ingin mendapatkan apapun yang dimiliki Indonesia, serta apapun yang digunakan oleh Indonesia. Semua itu terjadi akibat terobsesinya mereka terhadap kisah sejarah Melayu masa lampau. Sedangkan sejarah Melayu yang hebat itu, muncul di wilayah kedaulatan negara Indonesia. Yaitu sejarah Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kesultanan Riau Lingga, serta sejarah-sejarah yang ada di Pulau Sumatera, dan sejarah di wilayah lainnya. Dikarenakan masyarakat Malaysia, selalu berangan-angan dengan alam Melayu, Melayu Supra, Melayu Mahawangsa. Itu sebabnya, mereka disebut sebagai negara Malaysia kaum Melayu, Waham. Dan untuk kedua kosakata yang telah dibahas, apakah menurut sahabat kata per kata kedua kata tersebut adalah dari bahasa Melayu? Kedua kata tersebut adalah dari bahasa Indonesia, Malaysia hanyalah meminjamnya, lalu memilikinya. Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berikan komentar. Apakah kedua kata tersebut adalah dari bahasa Melayu? Apakah kalian masyarakat Malaysia memang benar-benar ingin memartabatkan bahasa Melayu? Jika ingin memartabatkan bahasa Melayu, gunakanlah istilah kata dari bahasa Melayu yang sudah ada, yaitu kata peluh dan kata bandar. Sebagai bahasa ilmu pengetahuan serta budaya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada kalimat atau perkataan yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sampai jumpa lagi.